Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang haji dan umroh. Baik, pengertian haji itu adalah datang ke Mekah mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Pengertian umroh menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Untuk landasannya itu sendiri, dan kalian disempurnakan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, keutamaan haji dan umrah itu untuk membersihkan jiwa, diampuni dosa, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Sabda Allah, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita balik seperti bayi ya, hitungannya kayak balik ke bayi, nggak punya dosa. Tapi ya kalau balik lagi ke Indonesia jangan berbuat dosa. Nah, hukum haji dan umrah itu mengerjakan umrah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat wajibnya Islam berakal balik, merdeka, mampu. Yang nggak mampu ya nggak usah lah, jangan maksa. Perbedaan haji dan umrah sendiri itu setiap saat waktu, setiap saat umrah. Untuk tempatnya seperti ini, di tempatnya. Nah, untuk haji itu 1 Syawal, Syawal 13 Zulhijjah. Tempatnya ini. Nah, lanjut. Rukun dan wajib haji. Rukunnya ihram, wakuf di Araf, taraf, sa'i, tahalul, tertib. Wajibnya ihram, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar, jamaah ula, musta dan akabah, kafah, wadah. Nah, untuk rukun dan wajib umroh sendiri ada rukunnya irham, tafaf, sa'i, taharul, tertib. Wajibnya berihram dari mikot. Apabila dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah, tapi harus membayar dam. Nah, mikotnya itu sendiri adalah tempat atau waktu untuk memulai beriat ikhram. Ada 2 macam, mikot zamani dan mikot makani. Tempat-tempat berikhram penduduk Madinah, penduduk Syam, penduduk Najd, penduduk Yaman, penduduk Irak. Untuk jemaah Indonesia, mikot dilakukan di Zulkhaifah, di atas pesawat terbang Bandara King Abdul Aziz, Mekah. Nah, untuk bacaan niat umrah itu sendiri, nawaitul umrata wa amratu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma rabta wa arahmatu biha lillahi ta'ala. Nah, untuk sebelum birokram itu dia disunahkan untuk mandi, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Kemudian memakai minyak wangi di badan. Kemudian pakailah 2 kain ihram. Diutamakan berwarna putih, sedang bagi wanita ada di pakaian khusus selama itu menutup aurat dan tidak memancing fitnah. Nah, ini untuk contohnya, itu contohnya laki-laki ya. Nah, ini seperti ini, cara menggunakan kain ihram pada saat melaksanakan kafah. Nah, larangan berihram mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut, memotong kuku, menutup kepala bagi laki-laki, memakai cadar atau kaos bagi wanita, memakai pakaian model jahit bagi laki-laki, memegang wewangian, berburu binatang darat, meminang dan melakukan akad nikah, bersetubuh sebelum tahalul, bercumbu, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika. Nah, ini untuk bacaannya memasuki Masjidil Haram. Nah, di saat memasuki Masjidil Haram harus membaca seperti ini ya. Nah, baca sendirilah.
ketika menyaksikan Ka'bah, sebaiknya jemaat bertahlil dan bertakwa sambil mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, karena doa ketika melihat Ka'bah adalah mustajab. Nah, di sini tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu di sekeliling Baitullah adalah seperti sholat. Bedanya kalian berbicara di dalamnya. Maka orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Nah, tawaf dimulai di Hajar Aswad. Ini seperti ini, baca. Nah, untuk sunah-sunah tawaf. Ini adalah untuk sunah-sunah tawaf. Ya, sunah-sunah tawaf. Cara ya, tawaf, jadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya, berjalan sepanjang rukun Yamani, sudut sebelum Hajar Aswad. Disunahkan mengusapkannya. Nah, ini untuk sa'i, rukun sa'i, tahalul dam. Nah, bagi yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf, ini untuk larangan ya, larangan kondisi dam. Jadi seperti ini. Nah, ya, makasih.